Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Pratul Aini, NIM 230705126. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang stack dan juga queue, yang mana mencakup tentang pengertian stack, pengertian queue, perbedaannya, dan juga eksperimen. Jadi yang pertama itu ada pengertian stack. Stack itu adalah sebuah struktur data linier yang mengikuti prinsip last in, first out. Jadi dalam stack itu ada dua fungsi. Yang pertama itu ada push dan juga pop. Push itu adalah menambahkan elemen, sedangkan pop itu adalah menghapus ataupun menghilangkan elemen data dari stack. Jadi ini itu adalah ilustrasi jadi stack. Misalnya itu ada empty stack ataupun stacknya itu kosong, terus kita push, kita tambahkan elemennya. Kita tambahkan elemen 1, terus elemen 2, terus elemen 3. Jadi elemen 3 ini adalah top elemen ataupun elemen yang paling atas. Jadi ketika dilakukan fungsi pop, maka yang akan dihilangkan ataupun dikeluarkan itu adalah top elemennya. Kenapa? Karena dalam stack itu prinsipnya itu adalah last in, first out. Jadi yang terakhir kali ditambahkan itu yang akan pertama kali dikeluarkan. Jadi kalau dalam ilustrasi kehidupan itu stack itu misalnya kita tumpukin sesuatu nih, tumpukin barang. Jadi yang pertama kali akan kita ambil itu pasti adalah tumpukan yang paling atas. Begitu juga dengan stack. Jadi stack itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan itu membantu mengelola data dengan metode last in, first out. Terus ukuran variabelnya tidak dapat diubah. Terus tidak mudah rusak dan kontrol atas memori. Kekurangannya itu memori stack itu sangat terbatas, terus stack itu overflow kalau misalnya terlalu banyak objek. Terus stack itu tidak memungkinkan untuk akses acak dan dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Terus ada pengertian queue. Jadi queue itu adalah struktur data linier yang bekerja berdasarkan prinsip first in, first out. Kalau misalnya stack tadi last in, first out, kalau queue itu first in, first out. Jadi dalam queue itu juga ada dua fungsi, ada enqueue dan juga dequeue. Kalau enqueue itu menambahkan elemen, kalau dequeue itu menghapus elemen dari queue-nya. Jadi ini tuh ilustrasinya. Misalnya kita enqueue nih, kita tambahin elemen dalam queue, elemen 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 9. Terus ketika kita melakukan fungsi dequeue ataupun mengeluarkan elemen, maka elemen yang dikeluarkan itu adalah elemen yang paling depan, elemen yang pertama kali kita tambahkan. Jadi dari semua ini kan yang kita tambahin pertama kali elemen 2. Jadi ketika di dequeue ataupun dikeluarkan, maka elemen 2 yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ataupun dalam ilustrasi kedua itu misalnya ada queue-nya itu kosong, terus kita tambahin nih, kita enqueue elemen 1 terus elemen 2. Jadi ketika kita melakukan fungsi dequeue, maka elemen yang pertama kali kita tambahin tadi kan elemen 1, maka elemen 1 yang akan dikeluarkan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya itu misalnya dalam antrian, misalnya kita ngantri, terus maka orang yang pertama kali ngantri itu yang akan keluar pertama atau yang akan dikeluarkan. Jadi sama seperti dalam queue yang seperti prinsipnya tadi first in, first out. Jadi yang pertama kali ditambahkan, maka dia yang akan pertama kali yang akan dikeluarkan. Terus ada perbedaan stack dan juga queue. Jadi ada dalam beberapa aspek perbedaannya. Pertama itu dalam prinsip operasi. Kalau stack tadi seperti yang saya katakan di awal, stack itu last in, first out, sedangkan queue itu first in, first out. Yang kedua itu ada operasi utama. Kalau dalam stack itu ada push dan juga pop. Dalam queue itu ada enqueue dan juga dequeue. Terus ada akses elemen. Kalau stack itu top, elemen di bagian atas yang diakses terlebih dahulu. Kalau queue itu yang front ataupun yang paling depan yang diakses terlebih dahulu ataupun yang dikeluarkan. Terus aspek arah operasi. Kalau stack itu penambahan dan penghapusannya itu di satu ujung, yaitu di atas, di topnya. Kalau queue itu penambahannya di ujung, di belakang, penghapusannya baru di front ataupun di depan. Jadi contoh penggunaan stack itu misalnya itu dalam penyelesaian ekspresi aritmatika dan kembalikan urutan data. Sedangkan queue itu misalnya itu dalam sistem antrian, dalam aplikasi, misalnya dalam printer dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimennya. Jadi kita akan melakukan eksperimen di Google Colabs.
Jadi pertama itu di stack dulu, kita coba. Jadi kita buat stacknya itu misalnya kosong ya, nggak ada elemen. Terus baru kita tambahin kok tag ya. stack kita kelepatan 3 kita buat, terus kita copy. Ini 3 elemen aja ya, ini 6, terus ini 9, terus kita print gitu, print misalnya elemen dalam stack. Misalnya kita run dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat nih elemen apa aja sih yang udah ini masuk nggak ke dalam stacknya. Jadi elemen dalam stack itu ada 3, 6, 9. Jadi ini tuh ditambahkan ke dalam stacknya elemennya tuh. Terus misalnya kita mau ngehapus nih, bukan ngehapus, misalnya kita pop gitu. Pop itu kan menghilangkan satu elemen ya, menghilangkan elemen dalam stack gitu. Itu pakainya itu stack. Dan misalnya kita lihat, kita run. Nah, tadi kan elemennya 3, 6, 9. Terus pas kita pop itu, elemen yang di pop itu elemen 9. Kenapa elemen 9? Karena dalam stack itu kan tadi prinsipnya itu last in, first out. Jadi yang terakhir kali kita masukin, kita tambahin itu kan elemen 9. Jadi ketika di pop itu yang akan dikeluarkan itu elemen 9. Jadi ini kita buktikan dalam Google Colab ya, dalam programnya. Tadi kan teori. Terus misalnya kita mau cek lagi nih, misalnya elemen apa aja sih yang masih ada dalam elemen. Nah, elemen tersisa itu 3 sama 6, karena tadi kan 9 udah dikeluarin. Jadi kalau kita pop lagi, berarti yang terhapus itu elemen 6 bukan 3, karena yang jadi top elemennya itu kan elemen 6. Kalau tadi 9, berarti yang dikeluarin 9. Berarti kalau ini dikeluarin lagi, berarti yang dikeluarin itu 6. Misalnya kita coba lagi nih, misalnya. Kita pakai ini aja. Jadi elemen yang dikeluarkan itu 6, karena 6 itu adalah top elemen. Jadi dia itu mengikuti prinsip stack, yaitu last in first out. Jadi yang terakhir ditambahkan itu dia itu yang akan dikeluarkan. Terus contoh kedua itu ada misalnya ini stack. Jadi kita buat stacknya itu elemennya itu kosong, terus kita tambahkan elemen ke stack ya tadi, stack append, terus tambahin elemen 5 sama 15 contohnya. Terus kita mau periksa nih stacknya kosong nggak gitu. Jadi itu pakai print len stack. Jadi len stack itu maksudnya itu jumlah elemen-elemen yang dalam stack ini sama dengan 0. Jadi kita mau periksa. Jadi dalam stack itu elemennya itu kosong nggak, 0 nggak gitu. Terus misalnya kita print nih, kita hapus dulu. Misalnya kita false. Kenapa false? Karena tadi kan pertama ini kosong, terus kita tambahin nih elemen 5 sama 15. Jadi otomatis stacknya itu udah berisikan elemen 5 sama 15, makanya dia itu false. Terus kita misalnya udah kita masukin, kita tambahin elemen 5 sama 15, terus kita keluarin lagi nih dengan pop nih, stack pop, dua elemennya kita keluarin, terus kita cek lagi nih
kita cek lagi dia elemen dalam stacknya itu jumlahnya itu kosong nggak, dia nol nggak gitu. Terus di sini true. Kenapa true? Tadi kan kita udah tambahin nih. Terus kita keluarin lagi nih elemennya. Makanya otomatis dalam tagnya itu kan udah kosong karena kita udah ngeluarin 2 elemen yang kita tambahin tadi. Makanya di sini nilainya itu true. Terus contoh yang ketiga itu misalnya itu stacknya itu kita buat lagi juga kosong, empty stack. Terus misalnya kita taruh nih elemen stack append, elemen kita tambahin elemen, terus kita print elemen yang kita tambahin nanti ditambah. Jadi ini tuh outputnya nanti gini. Misalnya nih kita tambahin X, Y, sama Z. Jadi elemen X ditambahkan ke stack gitu. Nanti runnya waktu di run itu gini outputnya. Jadi elemen X ditambahkan ke stack, Y ditambahkan ke stack, Z ditambahkan ke stack. Terus kita pop nih, kita hapus elemennya elemen dalam stacknya. Kita pakai if sama else. Jadi misalnya if not is empty, maksudnya itu kalau misalnya stacknya itu nggak kosong, maksudnya dia tuh ada isi elemennya, maka akan menjalankan program ini. Dia akan ngeprint elemen, misalnya elemen X dihapus dari stack, karena kita kan stack pop nih kan. Kita pop dulu nih. Habis kita pop itu maksudnya menghapus elemen dari stack itu. Jadi misalnya tadi kan ditambahin. Terus yang pertama itu elemen Z dihapus dari stack. Elemen Z dihapus dari stack. Jadi seperti yang awal saya bilang, prinsip stack itu kan last in first out. Jadi yang terakhir ditambahin itu yang akan pertama kali dikeluarkan. Jadi ini kan yang terakhirnya itu Z, maka Z yang akan pertama kali dikeluarkan ataupun dihapus. Jadi elemen Z dihapus dari stack, Y terus Z, terus Z, Y terus X. Nah jadi misalnya nih udah tiga elemennya udah dihapus dari stack nih. Terus jadi kan stacknya itu jadi empty, jadi kosong. Jadi karena udah kosong, jadi kan nggak memenuhi program ini lagi, nggak memenuhi syarat ini. Karena ini tuh if itu akan terjadi jika stacknya itu tidak kosong, not empty. Jadi karena semuanya udah terhapus, elemen dalam stack itu udah terhapus, maka dia akan menjalankan yang else, yaitu print stack kosong tidak ada elemen yang dihapus. Jadi ini run yang terakhirnya. Jadi kita akan melakukan eksperimen yang Q. Kita buatnya kosong aja, terus baru kita tambahin. Misalnya kita tambahin ini 10 ya. Jadi 100. Kita mau lihat nih elemennya, kita print. Run, jadi elemen dalam Q itu 10, 100, 1000. Udah kita tambahin tadi kan. Terus kita nih mau menghapus, ditambahin terus dihapus lagi. Menghapus atau mengeluarkan ataupun men-deq. Terus kita mau deq kan. Karena kita mau hapus pakai pop.
print nih. Misalnya elemen yang dihapus. Jadinya tadi DQ itu elemen, terus kita run. Jadi elemen yang dihapus itu adalah 10. Kenapa yang di DQ itu 10? Karena kembali lagi seperti yang saya bilang di awal, Q itu prinsipnya itu first in first out. Jadi yang pertama kali ditambahkan itu yang akan di DQ ataupun dihapus atau dikeluarkan. Makanya 10 yang di DQ, bukan 100, bukan 1000. Terus kita mau ngecek lagi nih elemen yang tersisa, elemen apa-apa aja ya gitu. Nah, karena 10-nya tadi udah kita di Q, kita keluarin, jadi yang tersisa itu 100 sama 1000. Jadi kalau misalnya stack itu yang di pop yang dikeluarin itu yang terakhir sesuai prinsipnya last in first out, jadi yang terakhir dimasukin itu yang akan dikeluarin dalam stack. Kalau dalam Q itu yang pertama kali ditambahin itu yang akan dikeluarkan. Jadi dia itu menurut prinsipnya masing-masing. Kalau stack itu last in first out, kalau Q itu first in first out. Ini lanjut ke contoh selanjutnya, itu ada membuat priority queue. Jadi kita buat dulu key, terus queue, priority queue, terus kita tambahin elemennya 2, 1, terus misalnya jangan ini 3 dulu, misalnya 3 gitu. Terus kita pakai fungsi while, not empty. Itu maksudnya itu while itu akan diproses kalau misalnya Q-nya itu tidak kosong, not empty. Kalau misalnya dia kosong, dia nggak akan menjalankan proses while. Jadi karena kita udah nambahin elemen 2, 1 sama 3, maka dia akan menghasilkan output 1, 2, 3. Kenapa outputnya itu 1, 2, 3? Padahal kita isinya itu 2 dulu, 1 baru 3. Karena kita pakai priority queue. Jadi priority queue itu adalah antrian di mana elemen prioritas itu yang akan keluar pertama. Jadi dalam Python itu dia itu menurut urutan angka. Jadi semakin rendah angkanya, maka dia akan menjadi prioritas yang lebih tinggi. Jadi 1 itu kan lebih rendah daripada 2 sama 3. Jadi dia keluar pertama, terus 2, terus 3. Misalnya ini kita taruh di sini min 2 gitu. Terus kita run, maka yang keluar pertama itu adalah min 2, karena min 2 itu lebih rendah nilainya daripada 1 sama 3. Karena dalam Python dia itu urutannya itu menurut urutan angka gitu. Jadi yang terendah itu yang akan menjadi prioritas yang lebih tinggi. Makanya yang keluar di output pertama itu adalah min 2. Terus selanjutnya itu kita akan membuat Q menggunakan DQ. Kita buat dulu Q sama dengan DQ. Terus kita tambahin nih elemennya, elemen dalam Q A, B, terus C. Terus kita print Q setelah NQ. Maksudnya itu adalah elemen apa aja sih yang ada dalam si Q gitu. Jadi outputnya elemen A, B, sama C. Karena kita kan nambahin elemen A, B, sama C, maka dia itu masuk ke dalam elemennya si Q. Terus kita mau DQ elemen dari Q, kita mau menghapus ataupun mengeluarkan elemen dari Q. Jadi kita print elemen yang di DQ ataupun elemen yang dihapus itu Q pop left. Jadi elemen yang di DQ itu A. Jadi kenapa yang di DQ itu A? Karena kita pakai pop left. Jadi yang dikeluarin itu adalah yang paling kiri. Ataupun seperti prinsipnya Q itu kan first in first out. Jadi yang pertama. Karena kita pakai pop left, jadi yang kiri, yang paling kiri ini yang dikeluarin. Yang pertama kali kita tambah yang akan dikeluarkan di DQ. Terus kita print
Q setelah di Q. Jadi kita mau print nih, mau lihat elemen apa aja sih yang tersisa dalam Q setelah kita di Q tadi. Sisa itu B sama C, karena A-nya tadi kita kan udah kita di Q ya. Terus kita mau nambahin elemen baru nih, Q, append, terus D. Terus kita print Q setelah NQ elemen baru, koma Q. Jadi hasilnya outputnya itu Q setelah NQ elemen baru, B, C, sama D. Tadi kan B sama C sisanya. Terus kita nambahin elemen baru, jadi B, C, terus nambah lagi B.